Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi sallim ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya dapat membuat video tentang pengertian ijtihad ataupun macam-macam ijtihad dan seterusnya yang berkenaan dengan ijtihad. Dan tak lupa sholawat beriringkan salam atas kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun yang terhormat yaitu Bapak Jilparoni SSI MA, yaitu selaku dosen pembimbing mata kuliah usul fikih. Nah, adapun tujuan daripada saya duduk di sini yaitu saya ingin membagi pengetahuan saya ataupun pemahaman saya kepada kawan-kawan sekalian yang berjudul ijtihad. Nah, untuk selanjutnya langsunglah kita masuk ke materinya, yaitu tentang pengertian ijtihad. Ya, baik kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan pengertian tentang ijtihad. Mungkin kata ijtihad ini sudah sangat sering didengar oleh kawan-kawan sekalian ataupun pernah mendengar dari ustadz-ustadz ataupun pernah membaca di buku-buku yang berkaitan tentang ijtihad. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian ijtihad. Ijtihad itu berasal dari kata ijtihada, yang artinya bersungguh-sungguh. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa bersungguh-sungguh, contohnya dalam kalimat aku mengeluarkan seluruh kekuatanku untuk mengangkat batu ini. Itu contohnya. Jadi secara terminologi, pengertian ijtihad yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan dalil-dalil ataupun hukum-hukum syara yang berupa fikih. Jadi seperti halnya yang dikutip oleh Imam Al-Syaukani dalam bukunya Irsyad Al-Fubuli. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Syaukani. Dalam bukunya berisi bahwa ijtihad yaitu badlul wus'i fi naili hukmin syar'i amali bitariqil istinbat. Jadi yang artinya mengeluarkan ataupun mengerahkan kemampuan fi naili hukmin syar'i untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali bitariqil istinbat, dengan melalui ataupun dengan cara istinbat. Di sini saya sedikit perjelas bahwa istinbat itu adalah
usaha kita dalam menggali hukum-hukum Allah yang bersifat syara. Nah, dan saya akan mengutip satu definisi lagi daripada Ibnu Subki. Dan dari definisinya ini dia menjelaskan bahwa ijtihad itu istifrogul fakihil wus'ah. Istifrogul artinya pengerahan, fakihil wus'ah seorang fakih, pengerahan kemampuan seorang fakih. Dan sambungannya yaitu litahsili dhanni bihukmin syar'i. Litahsili yang artinya untuk mengeluarkan bihukmin syar'i, hukum-hukum Allah ataupun hukum-hukum syar'i yang berupa fikih. Nah, dibandingkan dengan definisi yang diberikan oleh Imam Al-Syaukani, bahwa Ibnu Subki menambahkan lafaz yakni al-faqih, yang berarti seorang ijtihad disebut dengan al-faqih. Dan al-faqih ini bukan sembarang orang yang bisa mendapatkannya, karena al-faqih ini sama dengan orang, artinya orang yang berilmu. Dan orang yang awam tidak boleh melakukan ijtihad, haruslah orang yang sudah memiliki ilmu ataupun menguasai ilmu-ilmu dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi. Jadi kawan-kawan sekalian, dalam hal ini kita tidak boleh sembarangan mengeluarkan fatwa ataupun pendapat. Seperti contohnya saya kisahkan pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat dan sahabat ini mereka ini sedang melakukan perang. Dan setelah mereka selesai melakukan perang, mereka ingin pulang, tetapi karena waktu sudah larut, jadi mereka menginap di suatu tempat. Jadi seorang sahabat ini ada yang kepalanya sampai terluka, berdarah-darah kayak gitu kan. Jadi sambil terluka, seorang sahabat ini juga merindukan istrinya. Dalam hadis mengatakan hatta yahtalib, sampai dia bermimpi, yaitu mimpi basah. Jadi pada saat keadaan sahabat ini mengalami mimpi basah, dia baru tersadar ternyata waktu sudah subuh. Pada saat sahabat Rasulullah ini ingin melaksanakan sholat subuh, jadi dia berpikir, apakah saya harus mandi junub atau tidak. Jadi sahabat Rasul ini memiliki inisiatif untuk bertanya kepada saudaranya. Jadi tanpa perpanjang waktu, sahabat Rasul ini bertanya kepada kawannya yang lain yang menurutnya memiliki ilmu, tetapi kenyataannya sahabat yang ditanya ini ilmunya masih standar. Jadi sahabat Rasul ini yang terluka kepalanya bertanya kepada sahabatnya, wahai kawan, apakah aku harus mandi atau kayak mana gitu. Jadi kawannya satu lagi memberikan fatwa atau pendapatnya, oh kamu itu harus mandi. Dengan ilmu yang standar itu, sahabatnya ini memberikan fatwa yang menghasilkan dampak yang buruk, karena sahabat Rasul ini menjalankan fatwa yang diberikan sahabatnya lagi, jadi dia mandi. Sehabis mandi, jadi sahabat ini lukanya ini terkena air, jadi sahabat ini mengalami yang namanya bencana, yaitu kematian. Hingga kabar ini tersampai ataupun terdengar oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan, sungguh fatwa seorang tadi telah membunuh sahabatnya. Jadi kesimpulannya kawan-kawan sekalian,
kita tidak boleh sembarangan mengeluarkan fatwa kalau ilmu kita masih standar. Mungkin terlepas daripada cerita tadi, kita beralih ke materi yang selanjutnya. Baik, kawan-kawanku sekalian, masuklah kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu ijtihad fardhi, dan yang kedua ijtihad jami'i. Nah, ijtihad fardhi yaitu ijtihad yang dilakukan perseorangan atau beberapa orang. Namun tidak ada keterangan yang pasti bahwa mujtahid yang lain menyetujui ijtihad yang ini. Nah, hal ini pula yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu saat beliau mengutus Muaz bin Jabal untuk menjadi qadi di Yaman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ijtihad jami'i. Sesuai dengan asal katanya yaitu jami'i, yang berarti banyak. Nah, maksudnya yaitu semua perkara ijtihad, semua ijtihad dalam satu perkara yang disepakati oleh seluruh mujtahid ataupun seluruh ulama. Nah, dalam hal ini yaitu ijtihad jami'i ini terjadi dalam suatu masa, yaitu pada masanya Ali bin Abi Thalib. Yaitu Ali bin Abi Thalib menanyakan kepada Rasulullah bahwasanya terjadi suatu masalah ataupun perkara, namun dalam masalah itu hukumnya tidak didapati dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali bahwa kumpulkanlah orang-orang yang memiliki wawasan dan bermusyawarahlah untuk memutuskan masalah tersebut, dan janganlah kamu sesekali memutuskan masalah itu dengan pendapat seseorang saja. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang dasar hukum ijtihad itu. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah mengetahui bahwa dasar hukum ijtihad itu banyak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, sedangkan dalam Al-Quran yaitu saya kutip dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berisi tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, yaitu pemimpin di antara kalian. Nah, dan juga terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Sadaqallahul azim. Yang sekira-kira artinya itu, maka ambillah kejadian itu sebagai i'tibar, wahai orang-orang yang memiliki ataupun mempunyai wawasan. Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Dan juga dasar hukum ijtihad ini terdapat dalam hadis, seperti yang saya katakan tadi, hadis di saat Rasulullah SAW memerintahkan Muaz bin Jabal untuk menjadi qadi di Yaman. Nah, sebelum Rasulullah SAW memerintahkan Muaz bin Jabal sebagai qadi di Yaman, beliau terlebih dahulu melontarkan beberapa pertanyaan kepada Muaz bin Jabal, yaitu Rasulullah SAW menanyakan, jikalau kamu ingin memutuskan suatu hukum, maka apa yang akan kamu lakukan? Itu kira-kira yang Rasulullah sampaikan. Maka Muaz bin Jabal menyampaikan secara berurutan, yaitu aku akan menggali hukum dari Al-Quran
sunnahmu ya Rasulullah. Dan yang ketiga yaitu saya akan mencurahkan segala kemampuan saya untuk mengeluarkan ijtihad. Mungkin itu saja sekedar tentang dasar hukum ijtihad, dan masuklah kita ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid ada 8. Memang untuk syarat-syarat menjadi seorang mujtahid ini terdapat beberapa pendapat bagi kalangan ulama. Dan ini merupakan saya akan menyampaikan syarat-syarat khusus ataupun syarat-syarat yang harus ada untuk menjadi seorang mujtahid. Yang pertama yaitu seorang mujtahid harus menguasai ilmu alat. Nah, ilmu alat yang dimaksud di sini yaitu ilmu seperti bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah alat kita untuk memahami isi Al-Quran dan juga Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Al-Hadis kita merupakan berbahasa Arab. Nah, dan yang kedua yaitu seorang mujtahid harus menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam itu sendiri. Maksudnya di sini menguasai ilmu Al-Quran yaitu seorang mujtahid harus mengerti apa maksud dan tujuan diturunkannya ayat Al-Quran itu ataupun seluk-beluk daripada Al-Quran tersebut. Nah, dan yang ketiga yaitu menguasai ilmu hadis. Seperti yang kita ketahui juga bahwa ilmu hadis ini merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Dan yang keempat yaitu menguasai ijma' ulama. Maksudkan di sini yaitu menguasai ijma' ulama yaitu seorang mujtahid harus menguasai ijma' para ulama terdahulu agar jikalau seorang mujtahid ingin mengeluarkan ijtihad agar tidak mengeluarkan ijtihad yang sama dengan ulama yang terdahulu. Kelima yaitu mengetahui kias. Karena telah disepakati oleh jumhur ulama, kias merupakan salah satu sumber hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama, seperti itu sekiranya. Dan yang keenam yaitu maqasid al-syariah. Maksudnya di sini maksud turunnya ataupun diberlakukannya hukum yang telah dikeluarkan, seperti itu. Dan yang ketujuh yaitu tentunya mengetahui ataupun harus menguasai ilmu usul fikih. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ilmu umum raja daripada mata pelajaran yaitu matematika. Sedangkan dalam ilmu agama raja dalam mata pelajaran tersebut yaitu ilmu fikih. Nah, itu sekilas. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 seorang mujtahid harus menguasai ataupun mengetahui tentang iptek. Kenapa dimasukkannya itu tentang iptek? Karena iptek ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi ini selaras dengan perkembangan zaman. Maka untuk itu seorang mujtahid harus menguasai perkembangan zaman agar dapat memutuskan hukum. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi itulah pembahasan tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang manfaat daripada ijtihad. Manfaat daripada ijtihad yang pertama yaitu ketika umat Islam menghadapi suatu masalah ataupun perkara, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua yaitu menyesuaikan hukum Islam dengan keadaan waktu ataupun perkembangan zaman. Dan yang ketiga yaitu menentukan dan menetapkan fatwa atas segala hal
yang tidak ada kaitannya ataupun hubungannya dengan halal dan haram. Dan yang terakhir yaitu mempermudah Islam dalam menyelesaikan satu permasalahan yang belum ada hukum sebelumnya. Nah, mungkin itu saja sekedar tentang manfaat-manfaat daripada ijtihad. Baik, kawan-kawanku sekalian, mungkin cukup sampai di sinilah pembahasan tentang ijtihad yang saya bawakan. Jikalau ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati kawan-kawan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nah, sebelumnya jikalau kawan-kawan ingin melontarkan beberapa pertanyaan, maka lontarkanlah di kolom komen. Saya Toyir Anand Siregar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.